percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Oh, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang
Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Oh, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun
Puji Tuhan. Salam sejahtera. Puji nama Tuhan, salam sejahtera. Bagi kita semua pagi hari ini, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kalau pagi hari ini kita boleh bangun sehat, kuat, diberkati, dan kita mensyukuri itu semua karena anugerah Tuhan dan lewat kasih setia Tuhan kepada kita, ya, orang-orang yang selalu percaya kepadanya. Kita berjumpa lagi pagi hari ini dan sama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itulah yang akan memberikan kita kekuatan. Sebelum itu kita berdoa dan kita undang hadirat Allah. Ya Allah Bapa, Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu pagi hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh sehat, kuat. Kami sangat yakin bahwa itu semua adalah anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami akan memperkatakan akan titah-Mu, akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan lewat lidah mulut hamba-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, dan biar yang terdengar sebentar itu adalah firman-Mu yang kami yakini dapat memberikan kepada kami kekuatan, dapat memberikan kepada kami kelegaan. Maka itu Tuhan, urapi hamba-Mu dan juga bagi akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, hari ini sama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Nahum, pasalnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Tuhan itu Tuhanku, Allah, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan itu sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan bagaikan puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan Ia mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu, dan lagu yang terakhir adalah betapa seorang penyair dia mengatakan betapa baiknya Tuhan, sehingga dia berterima kasih kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya ketika seorang penyair ini dia membuat lagu yang kita dengar tadi, dia sangat percaya bahwa
apa yang dia katakan, apa yang dia boleh lantunkan dan apa yang boleh menjadi suatu nada, dan tentunya dengan imannya dia mengatakan ada kata terima kasih, berterima kasih kepada Tuhan. Nah tentunya dengan imannya itu dia dia membuat syair satu lagu dan jadilah yang namanya nyanyian tadi, dan semuanya itu berarah kepada Allah, berarah kepada Tuhan. Dia katakan betapa dia berterima kasih kepada Allah karena Allah sudah menuntunnya, walaupun dunia ini penuh dengan kegelapan merajalela. Di saat ini kita boleh melihat bahwa dunia ini makin lama makin hancur. Itu semua ulah manusia itu sendiri, ulah kita. Dan saat ini kita boleh melihat dalam media masa yang ada, di televisi yang ada, kita boleh melihat bahwa ada suatu negara yang panasnya melebihi dari yang sebenarnya, sehingga menyebabkan hal-hal yang sangat tragis. Dan itu semua adalah ulah manusia itu sendiri. Ada topan badai yang melanda suatu negara, yang tentunya membuat duka cita yang begitu berat dan membuat orang sangat takut, orang ketakutan. Dan itu semua terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Contohnya, banyak teknologi yang canggih sehingga menyebabkan suatu radiasi dia naik ke atas dan lapisan ozon mulai menipis. Nah, yang sebenarnya lapisan ozon itu masih bisa mencegah matahari tembus kepada kita semua di dunia ini. Nah itulah akibat ulah daripada manusia itu sendiri, sehingga itu lapisan ozon itu mulai menipis, sehingga itu matahari tembus langsung kalau kulit manusia langsung hangus. Banyak kaca-kaca mobil yang retak. Anda bayangkan panasnya seperti itu. Kita juga merasakan di bumi Indonesia, di bumi Sulawesi Utara ini, saat ini kita boleh melihat ada beberapa waktu yang lalu dan kita sudah mengalami yang sampai saat ini panasnya sangat terik, panasnya sangat panas, dan kita semua merasakan itu. Dan itu semua tadi ulah manusia. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena lewat kebaikan dan kemurahannya, kapasiti daripada panas itu belum melebihi yang seperti digambarkan dalam satu negara. Dan juga bisa jadi karena dosa manusia, sehingga apa yang terjadi, ada banyak yang negara-negara dihantam badai, gelombang, tsunami, tornado, ada banyak. Itu semua karena penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Ada yang namanya baru melaksanakan pawai ramai-ramai LGBT adalah suatu hal kekejian bagi Allah. Anda lihat kota Sodom, di sana ada orang-orang seperti itu, dibakar oleh Allah. Nah, kalau Anda seperti itu, Anda bertobat.
Karena faktanya seperti itu. Di Sodom dan Gomora itu kan perjanjian lama. Di sana ada banyak orang yang melakukan penyimpangan. Sehingga apa? Allah murka. Bahkan malaikat yang datang, yang diutus oleh Allah, mereka bilang keluarkan, mereka mau melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar menurut mereka. Sehingga apa yang terjadi? Saudara yang dikasih Tuhan, Allah membakar kota Sodom dan Gomora karena dosa mereka yang sudah melebihi batas. Yang tadi LGBT, apa itu LGBT? LGBT adalah perkawinan antara sesama jenis, itu sudah melawan kodrat. Kemarin ada seorang bupati di Makassar, dia kata, bupati atau wali kota, dia katakan bahwa tidak ada ruang bagi LGBT di daerahnya. Kalau ada, siap-siap untuk dibina atau keluar dari daerah yang dia pimpin. Nah, itu adalah suatu tindakan yang sudah benar. Nah, begitu semuanya saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali kepada yang namanya Allah. Allah itu siapa sebenarnya? Allah itu yang kita sembah itu, sehingga tadi ada, kita berterima kasih, seorang penyanyi dia boleh bernyanyi dan dia katakan berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Tuhan karena dia merasakan betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupannya, sehingga walaupun badai topan sekalipun yang melanda kehidupannya, tetapi dia selalu dibela oleh Tuhan, diluputkan oleh Allah. Nah, sehingga terjadilah yang namanya kata berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kita pula manusia ciptaan Allah yang mulia, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita bangun, kita sehat, kita kuat, diberkati, nah kita kembalikan itu semuanya, segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Dan kita patut mensyukuri bahwa kasih dan anugerahnya masih berlaku di dalam kehidupan kita, sehingga patut kita berterima kasih kepada Dia, kepada Tuhan, kepada Allah kita yang selalu bersama-sama dengan kita. Aku akan naik ke surga, tetapi aku akan meninggalkan roh penghibur bagi kita manusia, bagi semua manusia, bukan hanya murid-murid, tapi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ada roh penghibur, ada roh penguat, yaitu apa? Roh Kudus. Itu diberikan oleh Allah kepada kita. Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kristus yang berbicara demikian, dia akan naik ke surga. Dan saudara yang dikasih Tuhan, nah itu kita manusia ini banyak sekali mengalami pengasihan dari Allah. Kalau kita masih bernafas bebas, itu hal yang luar biasa yang patut kita syukuri. Ada banyak orang yang kita lihat sekarang ini, coba Anda masuk rumah sakit, Anda pasang infus dan harus bayar. Infus bayar. Tetapi kita bernafas dengan lega pagi hari ini, tidak dibayar, diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma kepada kita. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan, jangan menyakiti hati Allah. Karena apa? Sifat-sifat Allah kita sudah baca tadi dalam kitab Nahum ini. Tuhan Allah cemburu dan pembalas. Dia cemburu dan pembalas kepada lawannya, bukan kepada kita yang percaya kepadanya, bukan, tetapi kepada para lawannya. Lawannya siapa?
Lawannya adalah manusia, manusia yang serakah, manusia yang durhaka, manusia yang egois, manusia yang hanya mementingkan diri sendiri. Walaupun orang lain sudah mau mati, dia hantam terus, dia paksa terus. Nah, itulah manusia yang serakah, manusia yang durhaka. Itulah lawan-lawan Allah. Manusia yang suka memfitnah, manusia yang suka memutarbalikkan fakta. Dan kita semua tahu ada banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia, sehingga firman Tuhan berkata, apa yang kau lakukan, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Nah, maka kalau kita mendapatkan suatu hukuman dalam kehidupan kita, kita rasakan. Nah, kita harus koreksi diri. Apa yang kita lakukan, apa yang telah kita lakukan, sehingga kita mendapatkan cemeti seperti yang mungkin dialami oleh kita saat ini, oleh manusia. Karena semua ulah manusia. Dan Allah creatio ex nihilo, Dia menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman, dari yang tidak ada menjadi ada. Maka itu bersyukurlah saudara. Allah pencipta mobil ini saudara sekali, bahkan berlebihan. Dan ingat saudara yang dikasih Tuhan, Allah semua yang buat. Manusia ya kita digambarnya, dilukisnya dari debu tanah. Jadi kita manusia ini dari debu tanah. Nah, kita yang dari debu tanah ini, apa yang harus kita banggakan di muka bumi ini? Yang kita banggakan adalah kita saling mengasihi, kita saling menghormati. Bahkan orang yang menyakiti kita pun kita harus maafkan. Kita orang Kristiani, ajaran Kristus, kita mengasihi. Musuh saja kita kasih. Tapi sekarang ini keluarga sudah banyak yang menyombongkan diri. Dalam keluarganya itu dia mau, saya yang hebat, saya yang luar biasa. Kalau bukan saya tidak begini, tidak begitu. Padahal omong kosong semuanya. Begitu juga dalam pekerjaan Tuhan, kalau bukan saya tidak jadi. Itu tidak dikehendaki oleh Allah. Apalagi tidak lagi memakai jabatan kenabian, diobral begitu saja, diinjak begitu saja. Berlalu satu hal yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, dan kita boleh melihat dan kita boleh mendengarkan pagi hari ini, Allah itu Allah yang cemburu. Dia cemburu bukan cinta. Dia cemburu kepada para lawannya. Nah, lawannya itu tadi orang yang suka mencuri, orang yang masih memakai sihir, penyembahan berhala, orang cabul, dan banyak sekali dosa-dosa manusia, serakah, nafsu, hawa nafsunya tinggi sehingga sambar sana sambar sini. Itulah musuh Allah. Dan kalau ada saudara demikian, saudara bertobat. Kalau saudara tidak bertobat, maka Allah akan membuat saudara tobat. Mungkin Anda bisa merasa kuat. Sekarang ini saya memegang tongkat komando. Jadi siapa lawan saya? Apa yang demikian? Tetapi kalau engkau memegang tongkat komando, pakailah itu sebagai senjata Allah untuk senjata kebenaran.
menghantam orang-orang yang lali, menghantam orang-orang yang tidak becus tadi. Karena Allah memakai manusia untuk menghukum manusia itu sendiri. Nah, yang pembalas muka Allah adalah siapa? Adalah manusia sendiri. Sehingga ada yang namanya kita baca di dalam kitab Roma 13, pemerintah adalah pembalas muka Allah. Pemerintah adalah pembalas muka Allah. Jadi kalau saudara melakukan tindakan yang tidak benar, maka ada yang membalas. Pembalas Allah itu adalah pemerintah. Dia menghukum saudara. Karena apa? Saudara melanggar aturan. Nah, makanya itu kalau Anda dipilih oleh Allah menjadi hamba Allah, menjadi pemerintah itu adalah hamba Allah, maka bersyukurlah saudara-saudara kalau saudara dipercayakan oleh Allah. Nah, itu untuk menjadi hambanya. Alkitab mengatakan demikian. Anda baca dalam kitab Roma 13 dan seterusnya, ayat 1 dan seterusnya. Di sana mengatakan bahwa pemerintah adalah wakil Allah, pemerintah adalah pembalas muka Allah. Nah, maka itu kemarin ada banyak yang dilantik menjadi hukum tua, hukum besar ya. Mereka memimpin desa. Harus ada pemerintah. Kalau tidak ada pemerintah repot, tidak ada amburadul. Tapi karena kasih karunia Allah, kalau Allah sudah percayakan kepada saudara duduk di lembaga itu, laksanakanlah itu dengan baik. Kita punya legislatif, yudikatif, dedikatif, dan eksekutif. Kita punya empat lembaga negara. Legislatif, nah tugas mereka apa? Tugas mereka meleges, menghitung pendapatan negara, menghitung pajak saudara. Lalu mereka yang anggaran yang mereka yang atur, itu tugasnya legislatif. Dan eksekutif yang memakai itu. Eksekutif memakai itu untuk kepentingan rakyat. Karena apa? Karena rakyat yang apa? Rakyat yang bayar pajak. Pajak saudara dikelola oleh mereka yang dipercayakan oleh Allah. Nah, makanya itu kalau saudara dipercayakan, jangan salah gunakan itu. Itu kepercayaan Allah. Dan kalau Anda melakukan hal yang tidak benar, Allah cabut. Nah, kalau Allah sudah cabut, nah selesai saudara. Ada yang demikian kan seperti sekarang ini. Negara kita kan dilanda oleh ada banyak koruptor. Ada banyak yang ditangkap tapi yang lain tidak tobat-tobat. Ada banyak sekali yang melakukan tindakan-tindakan melanggar. Anda melanggar aturan-aturan negara, Anda melanggar juga aturan Tuhan. Dan negara punya pemerintah yang menjadi pembalas murkanya. Jadi kalau Anda bersalah, ya jangan salahkan pemerintah, lembaga-lembaga tadi. Dan punya yudikatif. Tugasnya yudikatif apa? Tugasnya yudikatif, nah itu ada tugas. Ya, kalau kepolisian masuk dalam yudikatif ya, baru ada dedikatif. Sudah diatur porsinya. Anda belajar, Anda sekolah, ditempa menjadi seorang penegak hukum, baru ada Anda ditempa menjadi seorang penjaga kedaulatan negara. Itu yang namanya Tentara Nasional Indonesia. Nah, kalau saudara sudah dipilih di situ, berarti kehendak Allah, dan lakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, seperti apa yang Allah berikan kepadamu. Semua jabatan itu diberikan oleh Allah. Jangan bilang ada iblis, ada jampi-jampi ini sehingga dia. Tidak ada cerita begitu.
Allah sudah menjaga saudara, Allah sudah membentuk saudara. Bahkan dari dalam kandungan ibu kita, Allah sudah menentukan Anda akan jadi jenderal, Anda akan jadi pemimpin. Ada ayatnya seperti itu. Banyak kali kalau mau kampanye, banyak pejabat sudah katakan itu, ayat itu. Semenjak dari dalam kandungan, Tuhan telah menetapkan Anda. Nah, maka itu apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan kepercayaan Allah yang dipercayakan kepadamu, lakukanlah itu dengan baik, laksanakan dengan baik. Karena apa? Kalau engkau suka belok-belok, maka Allah yang memberikan itu akan murka kepada saudara. Dia akan marah. Yang tadinya saudara diberikan kekuatan apa? Roh Kudus yang menuntun saudara. Ada malaikat yang bersama-sama dengan saudara. Tetapi kalau Anda melakukan hal-hal penyimpangan, maka Roh Kudus dia cabut. Maka ingat ada roh iblis. Nah, roh iblis, coba saudara lihat, seorang raja yang begitu kuat, yang begitu disegani, Raja Saul. Tetapi ketika dia mulai melaksanakan tindakan yang tidak berkenan kepada Allah, maka murka Allah menimpa dia. Nah, ketika Allah murka kepada dia, ketika murka Allah datang kepadanya, semuanya dicabut oleh Allah. Karena dia yang memberikan semuanya itu, dan dia memberikan, dia juga berhak mencabut itu. Nah, kalau dia sudah cabut Roh Kudus, nah seperti Saul, dia jadi kesetanan, orang yang keiblisan. Maka itu saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, semua manusia di muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kalau saudara sudah sempurna, Allah tidak datang. Allah berinkarnasi menjadi Kristus. Nah, dia datang ke muka bumi ini untuk apa? Untuk menawarkan kepada kita, Anda bertobat tidak? Karena apa? Bertobat kau atau tidak? Kau bertobat atau tidak? Nah, kalau kau bertobat, maka di sana ada tangan Tuhan terbuka. Murka Allah tidak akan menimpa bagi orang yang bertobat. Kalau saudara tidak bertobat, nah Anda, kita manusia ini 70 itu sehat kuat kalau kita ya kuat. Selebihnya ada penderitaan. Anda lihat rata-rata orang yang sudah berumur 80, fisik mereka sudah berbeda dengan umur 30. Yang tadinya dilihat dia kuat, dia hebat, dia kokoh. Oh, dia ini sangat hebat, oh dia ini sangat cekatan, oh dia ini adalah seorang yang disiplin, oh dia ini seorang yang berdedikasi yang tinggi, orang yang berintegritas. Tetapi ketika dia berumur 70-80 ke atas, sudah mulai, ya sudah selesai. Masa pensiun kan hanya sampai 60 ya, ada yang 57. Sudah selesai. Nah, makanya itu hidup manusia ini singkat. Nah, maka yang dituntut kepada kita yaitu apa? Melakukan kehendak Allah. Firman Tuhan berkata, pakailah hidupmu, tubuhmu itu sebagai senjata Allah, senjata kebenaran. Bukan senjata untuk manipulasi, bukan senjata untuk merugikan orang, bukan senjata untuk menghancurkan orang, bukan. Allah berkata kepada kita, kita diberikan senjata untuk kebenaran. Tadi kalau saudara dipilih oleh dalam lembaga pemerintahan, saudara menjadi pembalas murka Allah. Saudara menjadi pembalas murka Allah. Itu kata firman. Sebaliknya, kalau saudara salah, maka Allah akan murka kepadamu. Allah akan marah. Dan ingat, ada hukum tabur tuai, maka jaga. Kalau kau sudah umur ya sudah 50 ke atas, perbanyaklah
melakukan kehendak Tuhan, perbanyaklah berbuat kasih. Karena apa? Karena kasih banyak menutupi dosa. Karena kasih banyak menutupi dosa. Iman, pengharapan, kasih lebih di atas. Bahasa roh akan berhenti, tetapi kasih itu tetap ada. Karena kasih itu kita bawa sampai di surga, bukan hanya di bumi. Kita mati kalau kita naik ke surga, kalau kita di surga. Di sana orang saling mengasihi, tidak ada yang marah-marah. Tidak ada orang yang suka pancing-pancing kemarahan orang. Tidak ada di sana seperti itu. Itu tempat mereka di neraka. Nah, makanya saudara ini kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Jadi jangan saudara jadi musuh Allah. Nah, musuh Allah itu adalah orang yang berbuat tindakan-tindakan yang tidak benar, yang pilih-pilih muka, yang membuat amburadul pekerjaan Tuhan, yang tidak lagi mengikuti kehendak Allah lewat firman. Dia tidaklah tahu lagi jabatan-jabatan kenabian yang diberikan oleh Allah, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang amburadul. Nah, kalau tindakan yang amburadul sangatlah berbahaya, sangatlah dibenci oleh Allah. Nah, maka itu saudara yang dikasihi Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, jangan jadi musuh Allah. Kita lakukan hal yang baik. Kalau ada orang yang memusuhi Anda berdoa kepada Allah, Anda berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Pembalasan adalah hak Allah. Nah, saudara menyakiti hati orang, menyakiti hamba Allah, semua kita adalah hamba Allah. Kalau dia balas tonjok saudara, itu masih Anda bisa tangkis, kan seperti itu. Yang paling repot ketika dia datang, dia masuk kamar, dia lipat lututnya lalu dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah siapa si Johnson ini, dia sudah melakukan." Dia tidak bisa, dia tidak katakan, "Oh ya Allah, hancurkan dia, mudah-mudahan dia hancur." Tidak. Tapi repotnya kalau dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah." Kiranya seperti Kristus, dia dianiaya, disesah di atas kayu salib, dia masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maka gempa terjadi karena dia Maha Kuasa. Nah, begitu juga kita. Kalau kita seperti itu, nah maka Allah akan marah. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, taatlah kepada Dia, bertobatlah kita. Ada kan begitu, saya sudah tidak lagi berbuat dosa, dulunya saya pendosa. Ya, bertobat. Kan seperti seorang Rasul Paulus berkata, ya kita baca ya, agar supaya kita tidak tersesat. Nah, kita baca dalam kitab Galatia, ya, agar supaya kita bisa kita bisa dalam kitab Galatia Nah, ini kita lihat dalam kitab Galatia. Nah, di sana ada buah-buah roh dan juga ada perlakuan yang tidak benar. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dunia
melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awas supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, ini sudah dikatakan oleh firman. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, jangan roh marah-marah, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kalau kita merasa kita bisa mampu, nah kita bina orang dengan kasih, jangan dengan marah-marah. Dan di sini saudara, kita pula menjaga agar supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jangan kita jatuh ke dalam pencobaan. Kalau dalam dunia teologi diwajibkan belajar satanologi, angelologi, dan ada suatu hal, belajar bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa, seperti pelacur, pembuat zina. Ya, kita diutus datang kepada mereka, bertanya, kenapa sampai begini? Kenapa sampai begitu? Bisa saja faktor ekonomi. Ada beberapa faktor alasan mereka menjadi seperti itu. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan, ya kita ada pelajaran itu diwajibkan. Tapi firman Tuhan berkata seperti ini, jangan sampai saudara jatuh dalam pencobaan. Suatu pencobaan yang sangat berat ketika Anda laki-laki, Anda seorang pria mau wawancara dengan wanita pelacur, berbahaya. Makanya harus banyak berdoa dulu baru saudara ke situ. Sebab faktornya banyak, saudara bisa kena fitnah. Tapi karena itu tuntutan, ajaran yang harus dipelajari, ya lakukan saja. Ada teman saya dia datang, dia lagi wawancara lewat temannya. Ketika dia pulang rumah, ini calon pendeta ini, apa namanya, calon, ya namanya sekolah, mau cari S1 teologi. Temannya lewat, ya temannya kan tidak tahu. Dia katakan kepada istrinya, itu tadi saya lihat suamimu ada bersama-sama dengan pelacur, bahkan di tempat pelacuran. Padahal dia mau belajar tuntutan daripada ini apa namanya akademis yang harus dilengkapi, ya dia ke situ. Nah, tapi ada firman Tuhan mengatakan kepada kita, nah itu hati-hati juga kita, jangan sampai kita jatuh dalam pencobaan. Nah, namanya yang jatuh, bukannya dia yang datang, tapi kitanya yang kesana. Itu berbahaya. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, berdoa dulu baru laksanakan. Memang itu perintah syarat akademis, tapi kita juga, Tuhan juga berkata, jauhilah pencobaan. Jauhilah pencobaan, karena manusia ini masih daging. Yesus berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Apalagi angko, apalagi anak utuh, apalagi anak keke utuh. Seperti itu. Maka itu saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, lakukanlah itu dengan baik kepada Allah. Sebab apa ini dia sudah katakan kepada kita, saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, nah kita yang rohani tadi, yang saya katakan tadi, tuntutan akademis, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, jangan saudara juga marah-marah, harus lemah lembut. Nah, kadang-kadang kan lemah lembut kalau lawan jenis
ya bisa berbahaya, berisiko. Nah makanya saudara yang dikasih Tuhan, ke jalan yang benar dan dalam roh, lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri. Jadi sambil menjaga dirimu sendiri, engkau yang dikatakan rohani harus tahu jaga diri. Jangan engkau yang rohani, mereka kata waduh, rohani bercampur. Nah itu sangat berbahaya. Dan apa kata firman? Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Anda aparatur negara, Anda seorang pelaksana negara, gakum negara, kan ada banyak rentan tawaran seperti itu. Orang banyak itu, dia penindas kejahatan, dia berbuat kejahatan. Yang lagi santer sekarang, koruptor mengadili korupsi, habis sudah, selesai sudah. Ada teman kemarin dia bilang, Anda masuk ke mulut harimau, selesai lepas ke mulut, dari mulut harimau saudara datang ke mulut buaya. Anda masuk dalam, lepas dari cengkraman harimau, Anda masuk dalam mulut buaya. Jangan ada seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan ada saudara jadi buaya. Dalam arti kata buaya apa? Buaya memutarbalikkan fakta, buaya dalam hal menerapkan ini hukum itu, kan begitu. Seperti tadi ada banyak saudara buka Facebook, aduh, sang koruptor menjadi seorang sebenarnya pencegah korupsi adalah koruptor. Nah itu yang terjadi, dan itu fakta, kita boleh lihat, dan itu fakta. Jangan sampai itu melekat dalam kehidupan kita. Padahal seorang Anda sudah jadi begitu, jabatan itu diberikan oleh Allah. Tapi kenapa demikian? Jabatan itu diberikan oleh Allah. Ada contoh, Pak Kapolri orang Kristen, Pak Sanitiar Burhanuddin yang Muslim kalau tidak salah. Jadi tidak pandang mau Muslim mau Kristen, pakailah dirimu, jabatanmu sebagai senjata kebenaran. Maka Allah, teman-teman kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi saudara. Itu perkataan dari teman-teman kita yang beragama Muslim. Saya tidak tahu artinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertai saudara. Kalau kita orang Kristen, Tuhan akan menuntun saudara. Yesus akan membawa engkau ke, bukan hanya ekor, tapi saudara menjadi kepala. Kalau Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, itu kan orang Kristen, beragama Katolik. Nah itu dia berbuat yang terbaik untuk Tuhan, bersinergi bersama-sama, tidak mudah diadu domba. Karena apa? Karena ada Tuhan, ada Allah yang melindungi. Tapi itu harus lakukan jabatan itu sebagai senjata kebenaran. Dan maka lihat yang dia buat, yang dia ciptakan adalah Kapolda yang hebat, Kapolda yang luar biasa. Pak Sanitiar juga menciptakan jaksa-jaksa yang luar biasa. Tapi ada pula jaksa yang melanggar aturan, yang perlu dibina lagi oleh kedua pimpinan ini. Kan seperti itu yang terjadi. Nah makanya saudara ini kasih Tuhan, mereka tahu Allah bisa murka kalau mereka melakukan tindakan yang tidak benar. Allah bisa murka, apalagi mengambil hak orang. Berbahaya. Apalagi mengambil hak orang, aduh memalukan sekali. Ada orang yang korupsi makanan bergizi buat anak-anak yang susah, buat anak-anak sekolah supaya jadi pintar,
Kasihan Pak Prabowo, Presiden Indonesia, sudah memikirkan sesuatu untuk membuat sesuatu, tetapi yang terjadi adalah apa? Yang dipercayakan jatuh ke dalam lembah kekelaman. Mereka tidak tahan, maka murka Allah datang kepada mereka, karena itu perbuatan mereka. Jadi jangan salahkan, oh ini karena jaksa, bukan. Oh ini karena polisi, bukan dinilai seperti itu. Karena polisi pembalas murka Allah, kejaksa pembalas murka Allah, karena mereka diangkat oleh Allah. Nah kalau ada yang bersalah mereka tindak, kan seperti jadi tidak ada versus, bukan mereka. Ya kebetulan mereka orang-orang itu yang tidak becus, orang-orang yang dipercayakan oleh Allah lewat presiden yang tidak becus. Kan seperti itu. Presiden bukan Superman, dia bisa melihat hati orang. Tidak, ada orang yang yang suka menundukkan diri, cari muka agar supaya ditunjuk presiden atau ditunjuk gubernur, agar supaya diberikan jabatan. Setelah diberikan jabatan, dia berbuat mempermalukan presiden, mempermalukan pemimpin. Nah itu yang akan menjadi musuh Allah, menjadi musuh Allah. Nah itu ulah. Lembaga kejaksaan adalah lembaga yang luar biasa, lembaga yang diberkati Tuhan. Tapi orang-orang yang ada di situ yang masih tergoda dengan hal-hal yaitu serakah, korup, padahal rekening mereka banyak. Padahal kita pikir-pikir ya sudah, kita punya modal 500 juta, 1 miliar, kita bisa makan dengan baik, kita bisa tidur dengan baik. Tetapi lain mereka yang sudah banyak uang, tidur di sofa 3 meter. Tapi mereka sudah muak, mereka tidur di spring bed, dan mereka mau tidur di mana? Mereka mau tidur di yang berterali dan pakai tikar. Mungkin dulu mereka ingin merasakan bagaimana enaknya tikar. Nah seperti itu yang terjadi. Nah itulah yang dimurkai oleh Allah karena perbuatan mereka sendiri. Ada juga seorang saya sampai mau menangis, seorang polisi, dia bilang, kenapa harus? Nah itu untuk kebaikan, bukan untuk, kan itu bukan untuk menyogok. Yang paling banyak sekali sekarang ini seperti itu, memperkaya diri, dia bodohi orang lain dengan miliar-miliar, dia pengaruhi dengan surat-surat yang jelek, yang tidak betul, yang tidak benar. Aturan tidak boleh fotokopi, dihilangkan, dibawa. Seperti itu. Anda tidak akan dibiarkan oleh Allah kalau saudara begitu. Maka itu saudara dikasih Tuhan, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau saudara tidak kembali ke jalan yang benar, Rasul Paulus itu tukang jagal. Dia musuhi semua hamba-hamba Tuhan yang percaya kepada Yesus. Tetapi ketika dia ditegur oleh Yesus, dan sudah, dia dipanggil dari saudara, dosa saudara sebegitu besar apapun, kalau saudara datang tersungkur di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memaafkan saudara. Tuhan akan memaafkan saudara, dan dia mungkin akan memakai saudara seperti Rasul Paulus, mantan penjahat. Rasul Paulus adalah seorang mantan penjahat. Nah yang berbahaya menjadi mantan pendeta. Itu yang berbahaya.
Lebih baik mantan penjahat daripada mantan pendeta. Nah, kalau mantan pendeta berarti dia sudah berbuat kejahatan yang dia merugikan orang, menyesatkan orang. Dan saudara yang dikasih Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi kalau orang yang bersalah, orang itu akan dihukumnya. Orang itu akan kena yang namanya penghukuman dari Allah. Karena apa, saudara yang dikasih Tuhan? Allah itu baik, Tuhan itu baik, tetapi dia tidak sekali-kali memberikan ampun kepada orang yang smerlap. Anda tahu smerlap? Smerlap bahasa Belanda ya. Smerlap berarti orang yang tidak punya aturan. Smerlap. Smer pun dia lap. Smer pun diambil habis. Nah, seperti itu. Padahal Allah kita panjang sabar. Dia selalu memaafkan kita. Oh, dia besar kuasa. Kita ini ciptaannya, langit dan bumi dia yang buat. Dan saudara yang dikasih Tuhan, tetapi ada tetapinya. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Mungkin Anda berkata, saya tidak bisa kenal, saya hebat, saya punya bekengan, saya punya jenderal, saya punya ini. Tidak ada seperti itu. Kalau saudara bersalah, saudara akan dihukum oleh Allah. Dan dia kirimkan itu tadi, yudikatif dan dedikatif untuk menghantam saudara, untuk memberikan hukuman kepada saudara. Nah, itu saudara ini kasus. Jadi Allah kita itu baik, panjang sabar, tapi dia tidak juga melepaskan orang-orang yang apa? Yang yaitu musuhnya. Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Itu Anda lihat Allah, dia bisa berjalan di angin, puting beliung, segala macam itu ciptaan dia. Jadi kalau sesakti apapun saudara, Allah kita yang panjang sabar tadi seperti sanggup seperti puting beliung menghantam saudara. Nah, kalau dihantam oleh Allah, hancurlah saudara. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan, meskipun dosamu merah seperti kermisi, tetapi kalau engkau datang di kaki Tuhan bertobat, nah maka di sana ada pengampunan Allah. Dia akan pakai saudara. Saudara lihatlah Rasul Paulus. Allah tidak melihat latar belakang orang, tapi kalau hatinya datang kepada Allah, maka Allah dengan kekuatan kuasa Roh Kudusnya akan menuntun. Semua kita manusia bisa dipakainya. Dia sudah mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Semua orang, bukan dia pilih agama ini, tidak, tapi kepada kita semua orang. Yang percaya kepada dia. Yang tidak percaya tentu tidak ada Roh Kudus, tapi yang percaya kepada dia, itulah yang punya kuasa Roh Kudus. Siapa yang akan melawan saudara? Kalau Roh Kudus yang menuntun saudara. Musuh Allah, itu tugas Allah menghancurkan orang-orang seperti itu, orang yang tidak mau bertobat. Dia sudah datang kepada kita. Dia tawarkan pertobatan. Dia perlihatkan kepada kita dia yang duduk di takhta sana, di kerajaan. Dia turun. Kenapa? Dia ciptakan kita segambar dengan dia, sama dengan dia. Kita diciptakannya segambar dengan Allah. Jadi kita sama. Model kita manusia seperti Allah, karena kita manusia diciptakan Allah serupa dengan gambar Allah. Bukan serupa dengan gambar kuda, serupa dengan gambar sapi, bukan. Tapi kita serupa dengan gambar Allah. Nah, maka itu kita diberikan satu apa?
kemuliaan. Jadi manusia itu mulia. Tapi ada manusia yang sudah merubah kemuliaan itu dengan keapaan? Ya kebuayaan. Kan banyak yang demikian. Tapi bersyukurlah kita karena kita adalah ciptaan Allah, makhluk yang paling mulia. Ular makhluk cerdik, kita makhluk yang mulia yang diciptakan Allah. Nah maka itu saudara ini kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, berbuatlah hal-hal yang baik. Jadikan dirimu sebagai senjata Allah untuk senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman, tetapi senjata kebenaran. Nah maka di sana Roh Kudus akan menuntun kehidupan saudara. Dimanapun saudara pergi dan berada, Allah selalu menjagamu dan Allah memberikan terangnya kepadamu. Saudara menjadi surat Allah, dan di sana saudara akan dicatat oleh malaikat. Di sana dia catat. Nah ini dia melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan karena ada hari penghakiman. Nah, saya yakin dan percaya kalau saudara melakukan semuanya itu untuk menjadi senjata kebenaran, senjata Allah, maka saudara akan dicatat dalam buku kehidupan kekal. Raffles karena masuk surga. Tapi Merkong anak tunggu dulu. Kan seperti itu. Esther tunggu dulu. Karena seperti itu. Nah, maka itu kita kembalikan segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan begini, lakukanlah yang baik, bertobat apabila kita melakukan dosa. Kalau kita bertobat, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dibuatnya putih seperti salju kalau kita bertobat. Saya kira demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya saya sudah berhenti berbicara, tapi kuasa Roh Kudus itu yang ada di hati saudara akan menyala-nyala untuk melakukan segala apa yang kita dengarkan pagi hari ini adalah tita-tita Allah, firman Allah yang harus kita taati dan kita lakukan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, pagi hari ini firman-Mu sudah datang dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan agar supaya tetap teguh kami melaksanakan segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Dan biarlah talenta-talenta yang ada kepada kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa kuasa Roh Kudus-Mu. Maka itu Tuhan, kami selalu bersandar dan berharap kepadamu, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu yang selalu menyala-nyala dalam kehidupan kami, mewartakan Injil, mewartakan kedahsyatan-Mu, kemahakuasaan-Mu, kemuliaan-Mu. Pagi hari ini kami sudah dengar, dan biarlah Tuhan itu semua termeterai di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melaksanakan itu. Kami menjauhi hal-hal yang tidak benar, kami menjauhi hal-hal yang dapat membuat Engkau murka. Maka itu ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami banyak membuatkan pelanggaran dosa, tapi kami yakin ketika kami datang kepada-Mu, Engkau adalah Allah pengampun, Allah yang memberikan kami kasih karunia. Maka itu Tuhan, dan biarlah kasih karunia-Mu yang ada dalam kehidupan kami, Engkau selalu tuntun dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami belum berdoa Tuhan pagi hari ini buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini. Hindarkanlah dari murka-Mu, ampuni para pemimpin-pemimpin kami yang sudah melakukan kesalahan, dan Tuhan memberikan selalu hikmat dari surga kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, begitu juga Kabinet Merah Putih yang ada, dan semua lembaga-lembaga negara, legislatif, yudikatif, dan eksekutif dari pusat sampai daerah. Urapi mereka semua, gubernur, wali kota, dan juga bupati yang ada, camat yang ada, hukum tua yang ada. Urapi mereka semua, karena mereka adalah alat, mereka adalah pembalas murka-Mu. Maka itu Tuhan,
urapilah mereka dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bila selalu Engkau protek mereka dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, dalam mereka menjalankan apa yang telah Engkau talentakan kepada mereka. Kami pula berdoa pagi hari ini Tuhan buat hamba-hamba-Mu dimanapun mereka pergi dan berada, baik dia penginjil, apologi, di pendeta, gembala, misioneri, evangelis yang ada, begitu juga Tuhan para penatua-penatua yang ada, diaken-diaken yang ada, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, majelis-majelis gereja yang ada. Urapi mereka semua di dalam mereka mewartakan Injil atau mewartakan firman-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan bagi hari ini kami tutup perluan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sekali demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim Yeshua Mashiach. Saya Pendeta Rafael Segala undur diri, dan kita akan berjumpa di hari-hari yang ke depan. Amin. God bless.